dan nanti kita semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Yang tidak masuk siapa? Saya belum lihat, cek ini katanya masuk semua ya. Ada yang masuk nggak? Masuk semuanya sepertinya ya. Oke, karena semua sudah masuk hari ini, kita akan melaksanakan pembelajaran hari ini yaitu dengan membuktikan fenomena tentang perubahan fisika dan perubahan kimia dalam zat dan perubahannya. Di materi bab yang kedua, zat dan perubahan kemarin, kita sudah belajar tentang jenis zat. Zat itu kalau berdasarkan menyebutnya ada zat padat, gas, cair. Dari tiga zat itu tadi, ketika dia mengalami perubahan, kalau yang kemarin sudah kita bahas perubahan wujud zat dari zat padat ke zat cair namanya apa? Dari mencair. Kalau dari padat ke cair itu mencair, yang menyebabkan dia mencair itu karena apa? Peningkatan suhu atau suhunya menjadi lebih panas, temperaturnya lebih panas. Itu kalau perubahanmu wujud dari zat padat ke zat cair. Tapi ketika dia dari es batu nih, kemudian dia mencair menjadi zat cair, bisa nggak dia kita kembalikan lagi wujudnya menjadi zat padat atau es batu lagi? Caranya dibekukan. Kalau membekukan berarti caranya suhunya diapakan? Diturunkan kan? Semakin turun seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Ini temperatur kalau kita pakai derajat Celcius, titik bekunya ada di 0 derajat Celcius, tapi titik didihnya ada di 100 derajat Celcius. Semakin tinggi suhunya, maka dia justru semakin panas. Kalau di sini dia membuat berupa zat padat, maka semakin ke atas kalau dia mencair dia akan berubah menjadi zat cair. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk materi yang kemarin aman? Aman ya, lancar. Sekarang kita lanjutkan, misalkan buka MS-nya. Halaman 31. Sudah? Kalau kita sudah bisa mengklasifikasikan zat, dari zat kemarin itu berdasarkan bentuknya kita sudah membahas dari padat, cair, dan gas. Itu yang paling mudah dipahami. Sekarang lihat perubahan zat. Sudah ketemu? Perubahan zat sudah ketemu? Belum? Halaman 31 belum ketemu? Sudah. Oke. Sudah. Yang kelompok 4 sudah ketemu? Sudah. Oke. Untuk hari ini kita akan membuktikan tentang perubahan sifat fisika dan kimia zat. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia pada zat itu seperti apa. Kelompok 4, silakan dibaca perubahan fisika itu yang bagaimana. Perubahan fisika itu yang bagaimana? Perubahan fisika. Ya. Oke. Perubahan zat ada dua ya. Yang satu perubahan fisika, yang satu perubahan kimia. Yang keras tuh, siapa dia yang jawab? Fisika, kalau kelompok 4 tadi menjawabnya berarti dia ada perubahan wujud nggak? Ya.
Kalau perubahan kimia kelompok 6, perubahan kimia itu tandanya yang seperti apa? Atau secara umum, oke, bisa diperhatikan dulu semuanya. Secara umum dari yang tadi sudah kalian sampaikan, kita bisa menyimpulkan perubahan fisika. Lihat jenis perubahannya. Perubahan fisika itu yang terjadi, dia hanya mengalami perubahan secara fisik tanpa ada perubahan sifat zatnya. Tapi kalau perubahan kimia justru dia mengalami perubahan sifat zat. Maksudnya bagaimana? Gampangannya begini. Kalau fisika perubahan zatnya itu bisa diamati secara langsung secara fisiknya. Seperti tadi kamu bilang, padat dari es batu menjadi zat cair. Secara fisikanya terlihat dan dia bisa kembali ke wujud zat yang semula. Tapi kalau sudah ada misal perubahan kimianya, dia terbakar. Kalau dia sudah terbakar, bisa nggak kembali lagi kayu misalkan? Kalau dibakar, bisa nggak dia kembali lagi ke wujud kayu? Ini akan kita buktikan bersama apakah memang yang sudah mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia itu apakah sesuai dengan yang ada di literatur yang sudah kalian miliki, dan apakah kalian bisa mengidentifikasi mana yang masuk perubahan fisika dan mana yang masuk perubahan kimia. Oke, sekarang silakan perwakilan kelompok nanti ke depan untuk ambil lembar kerjanya dan juga beberapa alat dan bahan dibagikan dikerjakan bersama. Silakan masing-masing kelompok ke depan. Silakan bagian ayo silakan. Masing-masing satu orang kelompok. Silakan ke depan. Saya jelaskan. Satu, kelompok satu, dua, tiga, empat, 6, tambah 5. Semuanya sudah pegang LK-nya? Sudah, kelompok 4. Kelompok 4. Oke, perhatikan semuanya. Sudah dipegang LK-nya? Sudah. Di depan ini diisi nanti, tak apa-apa. Ya, diisi nanti tak apa-apa. Silakan dilihat halaman berikutnya. Ada instruksi pengendalian di situ. Sudah? Sudah? Sekarang dilihat halaman yang ketiga. Sudah? Nah, halaman yang ketiga. Oke. Halo anak pintar, bisa minta perhatiannya sebentar. Terima kasih. Perhatikan ya. Contoh yang pertama, kertas yang digunting atau disobek boleh. Digunting boleh atau disobek boleh. Dia masuk dalam perubahan sifat apa? Fisika atau kimia? Alasannya karena apa? Tadi kan sudah tahu kalau fisika itu cirinya yang seperti ini. Oh, kalau kimia itu cirinya seperti ini. Belajar menyusun kalimat yang tepat. Jelas? Oke. Begitu juga
sesuai atau tidak dengan penjelasan konsep yang sudah kamu pelajari dan sudah mengidentifikasi mana yang masuk perubahan fisika, mana yang masuk perubahan kimia. Kemudian kamu menyimpulkan halaman kelima. Halo kelompok 4 sudah. Halaman kelima tinggal kamu simpulkan. Jelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan jelaskan ciri-ciri perubahan kimia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, silakan dilakukan praktikumnya. Dia bisa kembali ke awal Kalau
Kayak golongan. Belajar menyesuaikan waktu ya. Satu-satu. Oke, ada kendala? Sudah matikan. Kimia. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sama pengerjaan silakan gerakan semuanya memperhatikan ke depan. Bisa? Oke, kita dengarkan penjelasan hasil dari kelompok 4. Sudah? Nanti kita akan bergantian dengan kelompok yang lain. Sudah? Oke, silakan kelompok 4 yang keras biar teman-teman yang belakang dengar. Penjelasannya karena perkara adalah perubahan ukuran, perubahan bentuk, perubahan wujud, perubahan Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 4? Oke, semuanya silakan dilihat hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Silakan dilihat di rumah kerjanya masing-masing. Ada 6 kegiatan yang tadi sudah kalian lakukan. Yang pertama adalah menggunting atau memotong kertas, ya. Kalau memotong kertas itu berarti masuk dalam perubahan apa? Sifatnya jadinya perubahan sifat apa? Fisika atau kimia? Memotong kertas. Kalau memotong kertas itu berarti masuk dalam perubahan sifat fisika atau kimia? Fisika.
Perubahan suhu, maka dia mengalami perubahan fisika atau kimia. Fisika, karena dia nanti ketika mengalami kembali suhunya di suhu awal, maka dia akan kembali dalam wujud zat, yaitu zat padat. Kita lanjutkan kegiatan yang keempat, 5, dan 6. Silakan dicek. Ketika lilin itu meleleh, kalau lilin itu meleleh karena terbakar, lilin ini mengalami dua perubahan sifat zat. Sudah? Silakan dilihat. Ketika kamu bakar bagian atas nih, ya. Ketika dia terbakar, awalnya dia warnanya apa? Putih. Kemudian dia terbakar, dia mengalami oksidasi, dia berubah menjadi warna hitam. Kalau sudah berubah warna menjadi hitam, dia bisa nggak kembali ke wujud sumbu yang warna putih tadi? Tidak. Artinya ketika dia dibakar, sumbunya ini mengalami perubahan kimia. Tapi lihat nih yang ada di sebelahnya, ya. Ketika yang atas ini dibakar, secara otomatis sekelilingnya dia juga mengalami perubahan suhu menjadi lebih panas, sehingga putihnya ini dia akan meleleh. Tapi ketika dia sudah kembali dingin, yang terjadi apa? Balik lagi ke yang awal, yaitu menjadi warna putih padat tadi seperti ini. Makanya dalam perubahan sifat zat pada lilin itu terjadi dua hal. Tadi saya sudah cek satu persatu. Yang satunya adalah perubahan kimia, tapi kalau yang mengalami kelelehan di badan lilinnya itu masuk perubahan fisika kita. Terima kasih. Yang terakhir, ini pakunya. Kebetulan saya bawa paku berbeda dengan yang milik kalian supaya saya bisa menjelaskan. Yang kalian pegang setiap kelompok tadi, pakunya itu sudah berkarat atau belum? Sudah. Proses dia mengalami berkarat itu artinya ada perubahan zatnya. Dia sudah mengalami perubahan zat kimia. Ini yang saya bawa nih, bagian pakunya, kepalanya paku. Ini dia masih seperti yang baru, tapi yang bagian ujungnya dia yang berkarat. Ketika dia sudah berkarat seperti ini, bisa tidak kembali ke bagian yang awalnya tadi? Tidak. Tadi ada beberapa kelompok yang diskusi dengan Butika gini, bisa Bu di kayak di amplas itu yang alat untuk gerinda seperti di amplas itu bisa. Tapi proses amplas itu sebenarnya dia bukan merubah. Ya, ada yang dikrom, nanti saya di perubahan kimia. Artinya apa? Kalau yang di perubahan kimia tidak ada penambahan zat yang lain, tapi kalau ada di perubahan fisika dia tidak ada perubahan wujud zat. Saya tanyakan sekarang, ada nggak contoh lain dalam sehari-hari? Makanan itu kalau dia mengalami perubahan kimia berarti jadinya gimana? Lambu, basi. Itu yang paling dekat dengan kalian. Kalau dia mengalami perubahan kimia maka dia akan jadinya basi. Makanan kalau sudah basi ya sudah nggak bisa diapa-apakan lagi kan? Itu maksudnya dia mengalami perubahan kimia. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Saya minta kalian menuliskan ke depan refleksi kegiatan kalian hari ini. Boleh masing-masing memberikan satu ke depan, boleh satu kalimat, entah apakah kamu bosan dengan kegiatan hari ini atau justru semangat atau bingung, silakan dituliskan ke depan. Setiap kelompok satu orang silakan menuliskan ke depan. Ayo,